Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Shalom, perkenalkan nama saya Santi Dumasari Huta-Julu. Saya ambil bagian pelayanan di Mahanaim. Saya ikut unit sekolah, khususnya di SD. Perjalanan saya ada mengajar di SD kurang lebih 13 tahun ini ya. Bahkan berjalan ke 14. Apa yang saya alami, satu hal, semua karena anugerah atau grace. Itu yang mengawali saya ada tempat ini, itu yang membuat saya bertahan di tempat ini, dan seharusnya itu yang membuat saya mengakhirinya nanti sesuai dengan anugerahnya. Ceritanya bagaimana saya bisa bergabung di Mahanaim adalah saat saya menunggu untuk wisuda, saya melamar ke beberapa tempat, salah satunya perusahaan, dan sejujurnya perusahaan saja sih, saya tidak ingin menjadi guru waktu itu. Karena setiap perkataan minimal saya akan menjadi sekretaris perusahaan. Tapi saat saya mengalami satu kehilangan ya, waktu itu saat menunggu saya wisuda, ayah saya pulang, meninggal. Hari-hari itu dimana saya belajar untuk mendengar suara Tuhan. Hari-hari dimana saya mau dengar, saya punya Bapak kok yang lebih setia dalam hidup saya. Waktu itu Tuhan terus ngomong di hidup saya, sampai satu titik Tuhan ngomong gini, "Nak, maukah engkau menjadi seorang guru?" Di situ saya kaget, karena sebuah hal yang lucu menjadi guru bagi saya ya. Minimal saya inginnya waktu itu, ya saya sekretaris atau saya kuliah di luar negeri waktu itu. Tapi ya saya coba mendengar, Tuhan sampai ngomong gini, sampai 1, 2, 3 hari ngomong gini. Untuk anak-anak mampu, untuk anak-anak yang berkelimpahan, banyak loh nak yang mau jadi guru. Untuk anak-anak yang cerdas tapi nggak mampu pun masih banyak guru atau sekolah yang mau. Tapi maukah engkau menjadi seorang guru untuk anak-anak yang attitude kurang, perekonomian kurang, kecerdasan kurang? Maukah engkau nak? Sampai satu titik saya bilang, emang ada sekolah seperti itu Tuhan? Saya akhirnya bertanya ke teman-teman saya beberapa ya, dan bergumul ya itu, tolong bantu saya karena Tuhan pengennya visi misi seperti ini. Saya waktu itu sejujurnya harus deal dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya mau tempat itu, maukah engkau tetap bersamaku? Intinya gini, satu hal saya tahu kalau kehilangan Tuhan itu sangat mengerikan, jadi saya tidak mau kehilangan Tuhan. Dan kehilangan orang aja sudah mengerikan, apalagi kehilangan Tuhan ya. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan mampukan saya kalau saya dapat sekolah yang seperti itu, engkau Immanuel dalam hidup saya. Akhirnya teman saya menjawab, San, sekolahan saya sepertinya visi misi yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Waktu itu dia jadi guru di sekolah ini di Mahanaim. Akhirnya saya mencoba melamar tapi tertunda interview karena waktu itu Mahanaim sedang pertama kali yang Monas, acara Monas, saya tertunda, dan akhirnya saya mencoba, ada nakalnya sih, saya mencoba menerima lamaran dari sebuah perusahaan, dan akhirnya saya menjadi calon sekretaris waktu itu. Tapi di saat saya mencoba nakal ya, Tuhan menggetarkan hati saya. Saya waktu itu kuliah di Bandung ya, saya pulang ke Bandung lagi untuk ikut persekutuan dengan adik-adik kelas saya. Tuhan ngomong, kok kamu tidak mau sabar menunggu? Maukah engkau tetap menjadi guru? Akhirnya mau gak mau sampai semalaman itu ya, 2 hari sampai malam, saya ingat itu Sabtu malam deh. Tuhan sangat membuat saya gelisah, saya bilang ya sudah, besok saya akan cancel. Karena Seninnya saya udah masuk perusahaan itu ya. Bersyukurnya saat saya telepon yang pemimpinnya, dia bolehin. Dia bahkan bilang, kalau kamu mau coba lagi ke perusahaan kami, boleh ya. Saya bilang, ya terima kasih, tapi saya sudah terpanggil untuk menjadi guru. Akhirnya setelah saya meletakkan itu, telepon komunikasi dengan pemimpinnya, Mahanaim besoknya hari Seninnya menghubungi saya untuk interview. Saya datang, sesungguhnya ada yang bergejolak, hati saya kayak senang. Padahal saya bingung, aduh Tuhan, masa sih saya ngajar? Tapi ya sudahlah, nikmati saja. Saat masuk saya nggak tahu gimana rasanya, hati saya kayak
Tuhan kayak memainkan hati saya kayak, aduh Tuhan bener gak sih ini panggilan. Waktu interview dengan wakil Kapseknya, tertulis di situ, perjalanan hidupmu seperti apa, untuk apa kamu ada di tempat ini. Tuhan cuma ingetin anugerah. Sebelum saya wisuda, saya mengalami satu penyakit ya, waktu itu saya sakit pendarahan usus seperti itu. Saya cuma bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya pulang, saya pulang. Tapi kalau Tuhan izinkan saya hidup, hidup saya untuk melayani. Itu Tuhan ingatkan lagi. Makanya akhirnya waktu interview, oh iya ya, emang sudah Tuhan susun dan rancangkan kok. Mau bagaimanapun saya mau berkelit, ya Tuhan izinkan saya untuk balik. Akhirnya saya ambil panggilan itu dan interview lah kedua kalinya. Akhirnya perjumpaan yang ketiga adalah di situ saya harus tes ngajar. Di saat tes ngajar, memang ya kalau menjadi guru itu akan hal yang paling dahsyat itu saat tes ngajar. Benar-benar mempersiapkan yang terbaik, alat atau media apapun, bahkan sampai doa. Sejujurnya saya sampai doa dan puasa saya untuk interview mengajar itu. Sampai di titik waktu interview mengajar saya kaget ngeliat anak-anaknya. Wah, anak-anaknya lumayan ya aktif. Satu hal, ada anak yang menarik waktu saya coba panggil namanya, dia marah dan digebrak meja dan dia marahin satu kelas sampai ditunjuk-tunjuk. Saya bilang, wow, anak ajaib ya Tuhan, saya akan menemui anak-anak yang seperti ini. Hati saya seperti roller coaster, iya, muter kayaknya nikmat nih. Tapi nanti takutnya saya muntah nih Tuhan, gimana? Saya nanya gitu ke Tuhan. Tapi ya sudahlah, saya sudah terjun di tempat ini, udah sepakat masuk dalam panggilan. Sampai di titik hari pertama, minggu pertama, jujur roller coaster itu masih ada di perut saya sampai mengalami yang seperti itu. Bagaimana anak-anaknya cukup aktif, anak-anaknya cukup berani, anak-anaknya cukup, maaf kata, tidak tahu diri, semua bercampur di tempat itu. Sampai di satu titik saya pernah mengalami masalah, satu anak yang namanya Leo, itu sangat-sangat membuat saya terbuka cara berpikir saya ya. Leo ini waktu itu mendapat raport bayangan waktu itu. Jadi waktu itu sistem baru pertama kali dicoba, raport bayangan dikasih ke anak-anak. Ternyata jam 12 malam mamanya nelpon, anak ini tidak pulang. Mamanya gelisah dan saya juga sebagai guru baru juga bingung ya bagaimana ya Tuhan. Akhirnya saya coba cari waktu itu cari tahu beberapa anak-anak yang di sekitar Mahanaim kan rumahnya. Mungkin ini Miss, mungkin ini. Sampai di satu titik entah bagaimana saya dan beberapa teman saya dapat kabar. Leo ini ternyata tadi main bola sampai malam. Dan akhirnya ketahuan Leo ini terakhir sama Axel waktu anak-anak staff. Terus saya pergi sama teman saya ke rumahnya Axel. Dan ternyata benar. Leo sedang tidur dengan Axel itu udah jam 1 malam, dan 1 atau 2, saya lupa. Akhirnya saya sepakat dengan teman saya, Mam Sari, untuk mengantar Leo pulang. Rumahnya ada di gunung sampah, di atas gunung sampah Bantar Gebang. Waktu saya ngantar dia, Tuhan tuh ngomong terus, ini loh nak, ini para mutiara-mutiaraku, kau akan temukan mereka. Ayo masuk lagi, kenali lebih dekat lagi. Saya masuk, temuin orang tuanya, saya tanya. Ternyata anak ini anak ajaib loh. Tahu nggak apa yang terjadi? Anak ini dari bayi sudah selalu dipukul, ditendang, bahkan dilempar bapaknya. Tapi masih hidup dan anaknya sangat-sangat fleksibel badannya. Bisa lari sana, lari sini, sembunyi sana, sembunyi sini. Dan sesungguhnya waktu guru-guru kelas kecilnya bilang anak ini anak pintar. Tapi di kelas besar nilainya sangat jelek. Saya mengenal dia, lama-lama saya tahu Tuhan ngomong ini loh nak, ini yang harus kamu kerjakan bersama dengan saya. Waktu itu akhirnya saya mencoba mengenali anak ini, mengenali kedua orang tuanya ya. Dan ya kalau benar-benar Tuhan izinkan, semuanya akan terbuka. Waktu itu akhirnya mamanya jujur bahwa papanya seperti ini, hubungan mereka seperti ini, anak ini adalah korban, anak ini nggak tahu cara menerima yang namanya kasih sayang dan cinta dan lain-lain. Dan akhirnya saya bersama beberapa orang belajar untuk ya ternyata cara menangani anak kita itu adalah dengan cintanya Tuhan. Dengan membalut setiap luka mereka, maka anak ini berubah hati dan karakter. Saat hati dan karakter mereka berubah, maka
otomatis akademis pun akan berubah. Lama-kelamaan Leo ini belajar untuk menerima kasih sayang dari kami guru-guru ya. Kemudian mulai tahu, walaupun awal-awal kaku, tapi tahu bahwa dia dicintai dengan ada apanya dia yang seperti itu. Dan teman-temannya juga tahu cara mencintai dia, dan dia tahu bahwa dia dicintai teman-temannya. Lama-kelamaan nilainya yang 25, 35 menjadi 60, naik lagi ke 70, ke 75. Bahkan akhirnya waktu dia mendapatkan nilai yang besar, dia sangat bangga, dan satu kelas mereka sangat bahagia waktu nilai anak ini sangat baik. Dan itu pun yang saya nikmati. Saya belajar gini, satu hal, waktu Tuhan izinkan saya ikut dalam kegerakan ini menyembuhkan setiap anak-anak, keluarga-keluarga, hidup saya pun disembuhkan otomatis. Jadi bukan hanya saya jadi saluran penyembuh, tapi saya pun disembuhkan. Itu pun dengan hubungan pribadi saya. Anugerahnya sangat cukup sekali. Satu hal yang saya tahu bahwa Dia Immanuel, Allah yang beserta, Allah yang selalu beserta kita. Itu yang selalu jadi pegangan saya untuk saat saya lelah, saya letih, bahkan saat saya sejujurnya beberapa kali mencoba untuk resign di tempat ini ya. Tapi ya itu karena Tuhan, kalau bersama dengan Tuhan itu ya rasanya seperti itu. Roller coaster itu memang sangat nikmat, tapi mungkin jalannya sangat mengerikan. Tapi ujungnya waktu kita sudah selesai di roller coaster, kita akan bangga. Hey, aku sudah bermain roller coaster loh. Itu pun hidup kita. Jadi saya masih ada dalam masa roller coaster ini, dan saya akan pengen berkata gini, hey, saya sangat menikmati roller coaster ini, tapi nanti di surga nanti bersama Tuhan. Jadi satu hal, mereka adalah biji-biji matanya Tuhan, mereka mutiara-mutiara yang sangat berharga. Saya diingatkan Tuhan bahwa seperti ini, everyone is precious. Dan Tuhan cuma bilang, serve everyone with God heart. Maka semuanya akan Tuhan dahulukan. Tuhan yang mendahulukan mereka mengalami perubahan. Tuhan akan mendahulukan mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan juga akan mendahulukan apapun pergumulan hidup kita. Nikmati perjalanan dengan Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Saya tidak hanya mengambil pelayanan di sekolah. Saya belajar menikmati pelayanan di mana saya ingin menjadi perantara di antara orang yang hidup dan yang mati, di antara Tuhan dan manusia, yaitu mesbah Tuhan. Di satu hal di pelayanan MOG atau pelayanan mesbah Tuhan itu membuat saya punya kekuatan untuk menjalani hari-hari saya, menyeimbangkan dengan pelayanan saya di sekolah. Itu mengiringi hidup saya. Jadi saat saya ada di tempat ini, dididik, itu semua berputar di antara hidup saya. Dan satu hal, harus punya hati yang mau. Saya menikmati sekali tempat ini. Ini tahun ke-14 saya berjalan bersama Tuhan di tempat ini. Saya menikmati setiap didikan. Saya sangat menikmati setiap perjalanan hidup saya. Saya hanya mau ujungnya dan akhirnya hanya Tuhan dalam hidup saya. Ini tempat yang sangat berharga dan Tuhan berikan dalam hidup saya. Terima kasih buat setiap kesempatannya. Shalom.